Sistem organisasi kehidupan merupakan suatu sistem tingkatan yang menggambarkan struktur kehidupan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Tingkatan sistem organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Contohnya, sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contohnya yaitu jaringan epidermis dan jaringan pengangkut. Dan yang ketiga ada organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Contohnya yaitu organ jantung dan organ paru-paru. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Contohnya yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selanjutnya yang kelima ada organisme atau individu. Organisme atau individu adalah sekumpulan dari sistem organ yang membentuk suatu tingkat organisasi kehidupan yang lebih kompleks. Contohnya ada pohon kelapa dan kucing. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu pada waktu dan tempat yang sama. Contoh dari populasi adalah semut dan angsa. Lihatlah gambar tersebut. Terdapat sekumpulan angsa yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Sekumpulan angsa disebut dengan populasi. Jika hanya ada satu angsa, disebut dengan individu. Begitupun juga dengan populasi semut. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi pada waktu dan tempat yang sama. Contoh dari komunitas yaitu komunitas hutan. Di dalam gambar ini terdapat beberapa populasi, diantaranya populasi gajah, rusa, kupu-kupu, jerapah, dan lain-lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, yang satu sama lain saling berinteraksi. Contohnya yaitu ekosistem laut. Jika dilihat dari gambar di atas, terdapat komponen abiotik dan biotik. Komponen biotiknya yaitu ikan, tumbuhan, dan lain. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu matahari, air, mobil, dan sebagainya. Bentuk interaksi yang terjadi salah satunya yaitu hubungan antara matahari dan tumbuhan maupun hewan. Lalu ada bioma. Bioma adalah ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Contoh dari bioma yaitu bioma hutan hujan tropis. Lalu yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah bagian luar bumi yang mencakup daratan atau litosfer, air atau hidrosfer, dan udara atau atmosfer yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya proses biotik.